Dear Smart Students, pada pertemuan kali ini kita akan diskusi dan mempraktekkan bagaimana penggunaan Excel di dalam analisis time series. Nah, tahapan-tahapan di dalam analisis time series ini kita bagi menjadi 4 langkah ya. Yang pertama adalah kita mendapatkan data secara online dulu. Ya, nanti kita akan masuk ke website bps.go.id ya. Kemudian setelah kita mendapatkan data, langkah kedua adalah kita mengolah datanya, kemudian mempresentasikannya dalam bentuk kurva garis. Nah, berikutnya kita akan melakukan analisis dengan moving average dan linear. Nah, selanjutnya kita gunakan hasil perolehan untuk persamaan, ya, khususnya untuk tren linear itu untuk melakukan prediksi. Oke, mari kita siapkan dulu. Yang pertama adalah pastinya Anda siapkan dulu koneksi internet, kemudian Anda masuk ke website bps.go.id, ya, kemudian siapkan program Excel, dan nanti kita lanjutkan untuk upload hasil praktik Anda di El Nino. Berikutnya, Anda buka www.bps.go.id, ya. Kemudian kita masuk di bagian ini, tabel dinamis ya. Nah, oke. Kita masuk ke tabel dinamis, kemudian kita akan cari datanya, yaitu kita gunakan data ekspor impor. Ini kategorinya masuk ke data ekonomi. Nah, ekonomi dan perdagangan ya. Nah, Anda download, silahkan di-download untuk nilai ekspor migas dan non-migas. Ya, kemudian pilih tahunnya. Kita akan pilih tahun mulai 2010 sampai dengan 2021. Baik, kita pilih tahunnya mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2021, kemudian kurun waktunya kita pakai tahunan saja, kemudian klik ditambah, nah, nanti akan muncul ini data yang akan kita gunakan, kita akan download, kemudian pilih komponen ekspor impornya untuk migas dan non migas, ya. Berikutnya pilih tata letak tabel ya. Kita pilih yang pilihan pertama ini. Kemudian submit. Berikut hasilnya. Nah, ini kita sudah dapatkan datanya ya, berupa tabel. Kemudian kita bisa unduh dalam bentuk Excel ya. Anda pilih saja file Excel. Kemudian beri nama. Kemudian simpan ya. Nah, berikut ini adalah tampilan data yang sudah kita download. Nah, ini adalah nilai ekspor migas dan non migas di Indonesia selama kurun waktu lebih dari 10 tahun ya. Nah, setelah ini Anda urutkan. Nah, ini Anda transpose dari data, kita pakai data non migas dulu saja. Nah, ini bisa ditranspose, kita copy paste ya.
Hasilnya nanti akan seperti ini, ya. Jadi nanti Anda perlu menyesuaikan data yang Anda peroleh itu, ya. Jadi data yang kita peroleh itu dalam bentuk titik. Nah, ini karena Excel-nya kita sudah set menjadi bahasa Indonesia, maka titiknya diganti dengan koma, ya. Berikutnya kita tampilkan, kita buat data ini menjadi grafik. Kita buat grafik, kita pilih yang grafik garis dengan markers, ya. Oke, nah ini hasilnya. Sudah selesai. Nah, yang akan kita lakukan di sini adalah bagaimana kita nanti membuat time series untuk moving average. Nah, tinggal diklik saja garisnya, ya. Kemudian add trend line. Di situ nanti ada pilihan moving average. Nah, nanti kita akan pakai misalnya moving average untuk 3 tahunan, ya. Nah, nanti akan dimulai dulu dari tahun ketiga, yaitu 2012. Kemudian jangan lupa untuk disesuaikan, ya, ketebalannya, warnanya yang berbeda. Kita pilih warna yang lain, ya. Kemudian ketebalannya. Ya. Oke, selesai, ya. Kemudian langkah kedua adalah kita membuat garis tren linear. Sama langkahnya, kita klik kanan, add trend line, kemudian pilih yang linear. Nah, ini yang khusus yang perlu kita perhatikan di sini. Kita bisa menampilkan persamaannya, kemudian R-square-nya, dan kita untuk membuat prediksinya lebih tepat, kita set intercept-nya. Intercept-nya ini akan mempengaruhi nilai dari persamaan yang kita buat ini, ya. Jadi jangan lupa untuk mengset intercept, kita pakai awalnya. Set intercept itu adalah konstanta awalnya, data awalnya, ya. Kita pakai yang tahun 2010, kita kopikan saja. Nah, kita ubah intercept-nya sesuai dengan nilai di tahun 2010. Ya, cukup copy paste, kemudian enter. Nah, nanti otomatis akan berubah ini persamaannya. Ya kan? Nah, ini digunakan untuk mendapatkan prediksi yang akurat. Ya, karena kita awalnya adalah intercept-nya di tahun 2010, ya, jadi ini sesuai. Ya. Dan nanti prediksinya mendekati dari data real yang kita gunakan. Oke. Nah, berikutnya kita akan menggunakan data ini, ya, untuk mendapatkan nilai moving average tadi, ya. Oke. Kita siapkan dulu satu kolom lagi untuk nilai moving average. Ya, Anda siapkan satu kolom lagi di sebelah kanan eksponen migas, yaitu di moving average. Nah, ini tadi kita akan membuat garis moving average, ya, di sini. Tapi kita belum tahu berapa sih nilainya ini kan, ya. Oke. Baik, bagaimana caranya? Kita mengaktifkan dulu untuk data analysis-nya, ya. Nanti diklik file, kemudian pilih option. Nah, setelah option itu klik di bagian Add in. Ini, ya, akan muncul. Pilih di bagian add-ins, kemudian di bagian add-in itu pilih yang analysis toolpack, kemudian tambahkan, ya, manage in ini, ya. Kita masuk ke
pilih aja di Analysis Toolpath, kemudian klik OK. Nah, berikutnya, apakah sudah terinput ya tadi ya. Nah, kita bisa klik di data. Nah, di sini muncul Data Analysis Tools ya. Nah, kita klik yang Data Analyze, kemudian kita pilih yang Moving Average di sini. Nah, ini muncul ya. Kemudian klik OK. Kita inputkan datanya ya. Jadi yang akan kita inputkan adalah data eksponen migas. Ini datanya. Oke, setelah itu interval. Nah, interval ini adalah periode tahun. Jadi kita gunakan tadi 2 tahun atau 3 tahun ya. Pada contoh sebelumnya adalah kita gunakan interval 3 tahun. Kemudian kita output range-nya kita letakkan di moving average ini. Kemudian kita bisa menambahkan chart output ya. Kemudian klik OK. Nah, ini hasilnya. Hasilnya akan menunjukkan bahwa karena kita menggunakan moving average 3 periode, maka untuk periode 2010 dan 2011 tidak akan muncul. Jadi munculnya nanti mulai moving average 2012. Nah, ini yang kita gunakan untuk prediksi ya. Oke, jadi kita pindahkan ke bawah. Nah, ini hasilnya. Nah, ini untuk aktualnya sudah digambarkan juga, kemudian forecast-nya ini juga sudah muncul ya. Nah, ini tadi ya. Ini lebih detail lagi dari data moving average yang kita gunakan. Nah, berikutnya kita akan menggunakan prediksi. Kita akan melakukan prediksi dengan menggunakan garis tren linear ini. Nah, kita mendapatkan persamaan ini ya, Y sama dengan 3.333,8X ditambah 129.740 ya. Kita copy paste saja di salah satu kolom ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan memprediksi kira-kira di tahun 2002 itu nanti ekspor non migas kita berapa sih, gitu ya. Nah, kita bisa pakai ini garis persamaan ini ya. Y sama dengan ini ya, kita copy paste saja ya. Oke. Nah, kita copy paste. Saya pindahkan dulu. Nah, jangan lupa disiapkan di sini simbol untuk X. Nah, simbol X-nya karena ini mulai dari 2010, maka 2010 simbolnya kodenya adalah 0. Berikutnya sesuai dengan urutan ya. Nah, kita tinggal tarik sampai dengan tahun 2022 ya. Nah, ini hasilnya. Jadi nanti X yang kita pakai di sini adalah 12. Nah, tinggal kita masukkan saja ya di prediksinya. Jadi ini adalah untuk nilai prediksi. Ya, jadi nilai prediksinya berapa ini ya. Nah, ini kita pakai, kita copy paste saja. 333,8 dikalikan 12, kemudian ditambah 129.740. Nah, di enter. Ya, kita accept. Nah, prediksinya nanti ya hampir sama ya dengan nilai prediksi di moving average ya. Nah, oke. Nah, itu bagaimana kita menggunakan Excel ya untuk mendapatkan nilai moving average dan nilai prediksi. Nah, ini prediksinya agak berbeda ya. Kita cek tahun 2021 itu mencapai 197 ya, tapi kemudian prediksinya 169. Nah, ini prediksinya ini juga dipengaruhi oleh faktor R ini ya. Jadi R ini adalah ketepatan dari garis trendline ini dengan data aktualnya ya. Ini R square-nya adalah 28,17%, berarti ketepatan dari prediksinya ini hanya sekitar 28,17%.
Oke, itu ya yang menjadi pembahasan kita kali ini. Silakan nanti Anda bisa upload, unggah hasil praktik Anda ke El Nino. Baik, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.